Oke, jadi udah lama bener ya nggak bikin alur cerita dari anime soalnya ya puasa lebaran gitu kan dan agak males aja gitu. Oke, jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari anime Sakamoto Days episode kedua. Dan gak usah berlama-lama lagi ya karena udah kedengeran lah berisik nggak jelasnya. Langsung aja lah ke alur animenya. Episode kedua itu dimulai dengan nunjukin Shin yang sekarang itu kerja di toko kelontongnya Sakamoto. Di sini Shin itu lagi ngebacotin soal kejadian kemarin di mana Shin itu ngerasa kalau Sakamoto itu ya bener-bener keren gitu waktu itu. Waktu lagi seru-serunya cerita, Shin itu ngomong kalau Sakamoto itu bener-bener kuat soalnya berhasil ngehabisin musuhnya cuma dengan satu serangan. Di sini Mbak Aoi yang ngedenger kata ngehabisi ngira kalau Sakamoto itu balik lagi ke kerjaan sebelumnya. Sakamoto yang panik itu langsung nyangkal ceritasin dan ngejelasin kalau dia itu nggak ngasih luka fatal ke para kroco kemarin. Abis itu Mbak Aoi itu ngomong kalau dia bakal ngajuin gugatan cerai kalau Sakamoto itu ngelanggar aturan keluarga. Abis ngingetin Sakamoto, Mbak Aoi itu langsung ke depan buat ngebersihin halaman tokonya. Shin yang penasaran itu tanya ke Sakamoto, apa itu aturan keluarga? Tapi tiba-tiba Sakamoto itu langsung nusuk leher Shin pakai pena. Tapi ternyata ya itu tuh cuman ada di pikiran Sakamoto yang jengkel sama Shin. Siangnya Sakamoto sama Shin itu jalan-jalan ke pecinan atau kampungnya orang Cina ya. Di sini Sakamoto itu beli bakpao surgawi yang katanya cuma dibuat 50 biji per hari. Sakamoto itu pengen makan bakpao ini bareng sama keluarganya. Shin yang bisa ngebaca pikiran Sakamoto itu jadi terharu sama Sakamoto. Di jalan, waktu lagi OTW mau balik ke rumah, tiba-tiba ada cewek yang lompat dari gedung di atas mereka, terus jatuh di atasnya Sakamoto. Gara-gara hal itu ngebuat bakpao surgawi yang dibawa Sakamoto itu jadi hancur. Sakamoto yang ngeliat bakpaonya itu rusak jadi sedih. Waktu lagi berkabung, tiba-tiba ada beberapa orang yang ngedeketin mereka. Ternyata mereka ini orang-orang yang ngejar cewek tadi. Namanya itu Lu Sautang. Di sini Shin yang ngerasa kalau masalah ini bakal ngerepotin, itu langsung ajak Sakamoto itu buat pergi dari sana. Di sini Sakamoto yang masih berkabung itu nggak tertarik sama kata-kata Shin. Tiba-tiba di sini orang-orang tadi itu langsung nyerang Lu Sautang dan akhirnya mereka itu gelut. Awalnya memang Lu itu berhasil ngalahin beberapa orang, tapi ya akhirnya Lu itu berhasil ditangkap sama mereka. Di sini waktu mau ditusuk, tiba-tiba Sakamoto itu langsung matahin pisaunya pakai penjepit. Terus dari belakang, Shin itu langsung mukul kepala orang yang megangin Lu. Ngeliat itu salah satu kroco itu ngeluarin pistol buat ngancem mereka, tapi kroco itu malah langsung KO dihajar sama Lu. Ngeliat hal itu ngebuat Shin itu jadi penasaran sama Lu. Sedangkan Sakamoto itu masih sedih ngeratapin nasib bakpaonya. Abis itu orang-orang yang ngejar Lu itu makin banyak. Ngeliat itu Sakamoto sama Shin itu mutusin buat kabur sambil ngegendong Lu. Di sini waktu lagi dikejar, Lu itu ngerasa aneh sama Sakamoto yang mau nolong dia, padahal mereka ini nggak saling kenal sama sekali. Abis itu salah satu kroco itu ngelapor ke bosnya kalau mereka ini ya gagal nangkap Lu gara-gara ada dua orang aneh yang nolong dia. Si bos yang ngedenger itu jadi ngamuk ke anak buahnya gara-gara mereka ini gagal buat nangkep Lu. Padahal mereka ini udah ngerahin banyak orang buat nangkep dia. Abis itu si bos ini nyuruh buat kroco ini pergi buat manggil seseorang, tapi tiba-tiba kepalanya ini ditebas sama seseorang. Ternyata yang nebas dia ini dua orang pembunuh bayaran bersaudara. Di sini si bos itu nyuruh dua bersaudara ini buat ngerebut kunci yang ada di Lu Sautang. Si bos ngomong kalau dia berhasil ngedapetin kunci itu, dia ini bakal nguasain pasar gelap Cina. Ngedenger itu dua bersaudara ini tanya apa mereka bisa ngehabisin orang yang halangin mereka. Si bos ngejawab sekarep muai lah. Balik lagi ke Lu. Di sini ternyata mereka ini masih lari ngelompatin gedung-gedung.
Di sini mereka ini ngobrol dan Shin itu kaget pas tahu kalau ternyata Lu itu anggota keluarga dari gangster yang terkenal. Habis itu Shin tanya alasan orang-orang itu ngejar lu. Lu ngejawab kalau mereka itu ngincer kunci berangkas rahasia yang ia bawa. Di sini dia itu ditugasin orang tuanya buat ngelindungin kunci itu. Ngedenger itu Shin itu malah nyuruh lu buat nyerahin kuncinya aja, soalnya gak ada yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. Lu yang ngedenger itu jadi ngamuk dan ngomong kalau dia itu gak bakal nyerahin kuncinya walaupun nyawa itu taruhannya. Soalnya kedua orang tuanya juga ngelakuin hal yang sama. Mereka ngorbanin nyawanya buat ngelindungin kunci berangkas ini. Habis itu lu minta maaf ke Sakamoto sama Shin soalnya udah ngelibatin mereka ke masalah ini. Dia nyuruh mereka ini buat pergi dan ngelupain masalah ini. Ngedenger itu Shin itu langsung mutusin buat lari, tapi dia itu malah ditahan sama Sakamoto. Habis itu Sakamoto tanya, apa lu itu bisa ngebuat bakpao surgawi? Lu ngejawab kemungkinan dia bisa ngebuat bakpao itu, soalnya ya dia ini ingat langkah-langkahnya. Di sini Shin itu meringatin Sakamoto buat jangan terlibat ke masalah ini, soalnya dia ngerasa kalau hal ini pasti bakal ngerepotin. Sambil mijat pundaknya, Sakamoto ngomong kalau belanja persediaan toko hari ini bakal ditunda. Terus tugas mereka sekarang itu nyelamatin lu. Waktu lagi siap-siap, tiba-tiba Sakamoto itu ditendang sampai dia ini kelempar ke gedung di sebelahnya. Melihat hal itu, lu sama Shin itu langsung masang kuda-kuda buat ngelawan dua pembunuh bayaran ini. Nama mereka ini Bako sama Sanghe. Di sini Bako sama Sanghe ini debat gimana cara yang bener buat ngehabisin target mereka. Di sisi lain, lu itu ngejelasin kalau Bako sama Sanghe itu dua pembunuh bayaran yang gila. Mereka ini juga pembunuh bayaran yang selalu nyelesain misi yang dikasih ke mereka. Mereka juga senang buat ngebawa balik kepala targetnya, terus ngegambar sketsa wajah targetnya. Di sini Bako itu ngerasa seneng soalnya dia ini udah terkenal, sementara kakaknya itu malah ngerasa malu. Soalnya sebagai pembunuh bayaran, mereka ini harusnya ngejaga identitas mereka. Waktu lagi debat, tiba-tiba Shin itu nyoba nyerang Sanghe, tapi ternyata Sanghe itu bisa nangkep tangan Shin dengan izinnya. Shin itu ngomong kalau mereka ini nggak tahu Sakamoto, berarti mereka ini masih pemula. Di tempat lain, waktu Bako mau nyerang lu, tiba-tiba Sakamoto itu ninju Bako sampai dia ini jatuh ke lantai di bawahnya. Ngelihat hal itu, lu itu jadi kaget. Tinjuan Sakamoto itu juga ngebuat lantai yang mereka injek itu jadi hancur, dan ya akhirnya mereka semua ini jatuh ke bawah. Habis itu Bako ngomong kalau lantai yang ada di bawahnya itu udah rapuh, makanya ya bisa hancur dengan izinnya gitu ya. Di sini Sanghe itu nyoba buat ngebujuk lu nyerahin kuncinya. Ngedengar itu lu ngomong kalau kunci ini itu satu-satunya peninggalan orang tuanya, jadi dia ini bakal ngejaga kunci ini walaupun nyawa taruhannya. Ngedengar itu Sanghe ngomong kalau omongan lu itu sama kayak omongan orang tuanya sebelum mereka ini wafat. Ngedengar itu ngebuat lu jadi emosi dan langsung nyoba buat nyerang Sanghe, tapi untungnya dia ini langsung ditahan sama Sakamoto. Shin ngingetin lu buat jangan gampang terpancing sama bacotan musuhnya. Di sini sambil nangis, lu itu ngomong kalau berangkas ini itu isinya harta peninggalan keluarganya dari generasi ke generasi. Waktu lagi nangis, tiba-tiba Sanghe itu melempar pisau ke arah lu, tapi pisau itu ya bisa ditangkap sama Sakamoto. Melihat hal itu ngebuat Sanghe itu jadi jengkel. Dia nyuruh Sakamoto itu buat jangan ngeganggu dia, soalnya ya dia itu nyoba buat mempersatukan lu sama keluarganya. Ngedenger itu Sakamoto itu malah nyuruh Sanghe buat jangan ngerampas hal-hal berharga orang lain. Ngeliat itu ngebuat lu itu jadi tanya alasan Sakamoto itu mau ngelindungin dia. Ngedenger itu ngebuat Sakamoto itu jadi keinget kenangan masa lalunya. Waktu itu lagi malam Natal, terus di sana itu turun salju. Waktu itu Sakamoto itu lagi kencan sama Mbak Aoi. Di sini Sakamoto itu nemuin Mbak Aoi sambil berkelumuran darah.
Dia ini mau ngasih hadiah Natal buat Mbak Aoi. Mbak Aoi yang ngelihat Sakamoto berlumuran darah itu ya jadi marah. Sakamoto ngejelasin kalau dia itu ngelakuin pekerjaan ini supaya bisa ngasih hadiah ke Mbak Aoi. Mendengar hal itu, Mbak Aoi itu malah marah sama Sakamoto dan ngomong kalau dia ini nggak perlu hadiah yang kayak gitu. Mbak Aoi juga ngomong kalau Sakamoto nggak bisa berubah, maka hari ini ya hari terakhir mereka ini bisa ketemu. Habis itu tiba-tiba Mbak Aoi itu malah lompat dari gedung itu. Sakamoto yang ngelihat itu langsung ikut terjun buat ngelindungin Mbak Aoi. Di sini untungnya mereka ini jatuh ke tumpukan salju, jadinya ya mereka ini nggak terluka sama sekali. Habis itu Mbak Aoi ngomong kalau Sakamoto itu pasti sedih kalau kehilangan orang yang dicintainya. Sama juga kayak orang lain gitu. Mereka juga ngerasain hal yang sama kayak Sakamoto. Maka dari itu Mbak Aoi itu minta buat nebus kesalahan Sakamoto di masa lalu. Sakamoto itu ya harus ngebantu orang yang lagi butuh bantuan dia. Dan ini jadi awal dari aturan keluarga ini dibuat. Balik lagi ke masa sekarang. Ternyata kenangan Sakamoto itu dilihat sama Shin. Shin yang lihat itu jadi terharu sama perjuangan Sakamoto. Di sisi lain, Bako sama Sanghe itu malah nyebut Sakamoto itu amatir yang banyak bacot. Habis itu mereka itu langsung ngeluarin ultimate gabungan mereka buat nyerang Sakamoto, tapi ya udah jelas lah. Di sini dengan izinnya Sakamoto itu bisa ngehindarin semua serangan mereka. Bako yang ngelihat itu ngerasa kaget, soalnya baru pertama kali ngelihat ada orang yang bisa ngehindarin serangan gabungan dia. Di sisi lain, Sanghe atau kakaknya Bako itu juga ngerasa kaget sama hal itu. Ditambah lagi, orang yang ngehindarin ultimate mereka itu badannya ya kayak gajah gitu ya. Habis itu Sanghe sama Bako itu langsung nyoba nyerang lagi pakai ultimate-nya, tapi tiba-tiba Sakamoto itu malah nyerang Bako duluan pakai panci dan ya akhirnya Bako itu kalah telak di sini. Sanghe yang ngelihat itu langsung ngamuk dan nebas Sakamoto itu pakai senjatanya. Tapi ternyata Sakamoto itu malah bisa dengan izinnya ngancurin senjata Sanghe. Sanghe kaget ngelihat hal ini, soalnya senjatanya itu ya bisa dibilang mustahil buat dihancurin. Ditambah lagi dihancurinnya pakai wajan penggorengan gitu ya. Di sini Sanghe yang ngerasa nggak punya kesempatan buat menang, itu langsung nyoba buat ngalahin Lu. Tapi ya untungnya Shin itu berhasil nahan dan langsung ngebanting Sanghe. Terus tiba-tiba Sakamoto itu malah ngefatality Sanghe pakai lemari kulkas. Di sini Lu yang ngeliat itu ngerasa kagum sama mereka berdua. Habis itu di tempat lain, ternyata akhirnya si bos itu nemuin berangkas yang selama ini dia cari. Terus sekarang yang dia butuhin itu cuman kunci yang dipegang sama Lu. Waktu lagi senang-senang, tiba-tiba Shin Sakamoto itu datang sambil bawa tubuh Bako sama Sanghe. Si bos yang ngeliat itu ngerasa panik dan kaget aja gitu. Di sini tiba-tiba Lu itu datang dari belakang dan langsung ngancem si bos. Si bos yang takut akhirnya ngaku kalah dan mau nurutin semua keinginan mereka. Lu ngomong kalau si bos itu nggak bisa ngembaliin kedua orang tuanya. Habis itu Lu itu langsung ngehajar si bos habis-habisan. Di sini waktu Shin mau ambil bagian, tiba-tiba Sakamoto itu malah matahin leher Shin dan ya sama kayak sebelumnya. Ternyata ini ya cuman isi pikiran Sakamoto. Shin yang bisa baca pikiran Sakamoto itu langsung tanya alasan Sakamoto itu mau ngehabisin dia. Sakamoto ngejawab kalau hal ini itu bukan urusan mereka lagi. Habis itu Lu ngomong kalau balas dendam terbaik itu hidup dengan baik dan bahagia. Dan hal ini itu adalah hal yang diajarin ayahnya. Habis itu Shin tanya apa yang ada di dalam berangkas rahasia itu. Akhirnya Lu itu ngebuka berangkasnya dan ternyata di dalam berangkas itu isinya ya berbagai macam hal gitu. Mulai dari emas sampai buku. Ternyata isi berangkasnya itu ya benda-benda peninggalan dari setiap kepala keluarga di keluarga mereka gitu. Di sini juga ada peninggalan dari ayah Lu yang ternyata isinya itu bir yang bisa diminum Lu kalau dia ini ya udah cukup umur gitu.
Besoknya di toko Sakamoto, akhirnya Lu itu kerja di sana dengan alasan sekarang dia itu ya udah bokek dan butuh pekerjaan. Karena hal ini, akhirnya Lu sama Shin itu udah jadi bagian dari keluarga Sakamoto. Habis itu pindah ke tempat lain. Di sini ada orang-orang yang lagi bahas harga buronan Sakamoto yang katanya itu tembus sampai 1 miliar yen, dan ya udah, episode kedua itu ya habis di sini. Dan ini pasti berisik lagi awalannya, soalnya ya memang itu keadaannya. Dan ya ini udah gerimis nggak jelas, jadi ya udahlah ya, bye.